melakukan observasi Pak ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Baik, silakan Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak ya. Tapi sebelumnya saya disclaimer Pak ya. Ini saya itu bukan menggurui Pak ya. Namun di sini kita sama-sama belajar. Saya yakin lah dengan pengalaman Bapak pasti baik dalam proses pembelajaran di dalam kelas Pak ya. Sama-sama Pak. Saya media dan saya juga butuh observator atau observer ya terkait pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Iya, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak ya. Jadi begini Pak, kita nanti ada 3 tahapan Pak ya. Yang akan kita hari ini yang pertama adalah percakapan praobservasi yang sedang kita lakukan Pak ya. Kemudian yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Kita akan observasi di kelas Pak ya. Di awalnya saya akan mengobservasi di belakang. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan percakapan kembali yaitu pasca observasi. Nanti kita hasilnya kita bincang lagi Pak, melakukan lagi. Seperti itu Pak, ada 3 tahapan. Siap Pak, sudah jelas. Ya, mantap Pak. Jadi sekarang kita menginjak ke kegiatan pertama Pak ya. Nanti Bapak akan mengajar di kelas berapa dan materi apa? Siap. Saya akan mengajar di kelas 7 dengan materi interaksi sosial. Bapak di kelas 7 dengan materi interaksi sosial. Ya, baik Pak. Kemudian yang berikutnya Pak ya, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Tadi kan kelas 7 ya. Tujuannya untuk pembelajaran hari ini apa ya? Nah, tujuan dalam pembelajaran interaksi sosial di sini yang pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial menurut berkaitan dengan tepat. Terus yang kedua peserta didik mampu menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial melalui PBL dengan baik. Dan yang ketiga tujuannya peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial melalui PBL tanpa kesalahan. Nah, mungkin itu tujuan pembelajaran nanti. Ya, baik Pak. Jadi saya tangkap dari ada 3 tujuan Pak ya. Yang sudah saya dengarkan dari penjelasan Pak Nas bahwa tujuannya itu sudah mencakup memenuhi kaidah apa saja Pak ya. Ada audiens, behavior, kondisi dan degree. Jadi terpenuhi. Kemudian, nah dari 3 tujuan yang Bapak rancang tersebut, apa strategi yang Bapak persiapkan untuk menggolkan tujuan tersebut? Nah, untuk tujuan di sini yang pertama Strateginya apa ya? strategi ya, untuk strateginya untuk pembelajaran yang akan saya lakukan ya tadi saya akan mengajarkan pembelajaran yang praktik ya. Di antaranya saya akan menggunakan pembelajaran yang bersinggungan atau PBL. Nah, setelah itu kita akan membuat PPD. Kita akan mengadakan diskusi ya, siswa seperti akan didiskusikan presentasi yang terakhir mungkin dan yang terakhirnya juga nanti kita akan ada semacam rangkuman yang akan disampaikan mahasiswa mungkin seperti itu untuk strateginya. Ya, baik Pak. Sangat baik sekali Pak strategi yang Bapak rencanakan ya. Tadi Bapak menyebutkan membuat LKPD, terus inovatif Pak ya. Kemudian metodenya diskusi dan review, kemudian ada PBL tadi Pak ya. Dan diakhiri oleh refleksi siswa tersebut Pak ya. Siswa baik Pak. Mantap Pak, strategi yang baik sekali. Di sini karena saya berperan sebagai observer Pak ya atau supervisor, nanti dalam pelaksanaannya area mana atau aspek mana yang ingin Bapak gunakan atau yang ingin Bapak capai? Nanti pada saat saya observasi Pak ya. Oke Pak, ada yang ingin saya capai ada beberapa ya, di antaranya pembelajaran yang berdiferensiasi ya, berdiferensiasi. Nah itu yang pertama. Yang kedua keaktifasinya dalam berdiskusi dengan kelompoknya Pak ya. Nah, karena selama ini mahasiswa dalam kelompok ini kurang apa ya namanya kurang semangat ya. Terus yang ketiga pengisian kelas mungkin itu untuk yang ingin saya capai ya. Iya Pak, luar biasa sekali Pak. Insya Allah saya akan memfokuskan pada 3 hal tersebut Pak ya. Tadi diferensiasi, ada aktivitas dan pengisian kelas Pak. Ya, akan nanti saya
kasih ya Pak. Saya tutup untuk percakapan sosial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang pengertian interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, tujuan kalian berarti di sini harus menjelaskan apa itu yang dinamakan dengan interaksi sosial, ya. Terus menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, dan kalian harus bisa menjelaskan pula, ya, menjelaskan untuk interaksi sosial. Nah, itu pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, silakan dibuka HP kalian tadi referensi dari internet, ya. Dari internet silakan dicari referensi, HP-nya dibuka, modulnya juga ada di situ. Silakan kerjakan RKPD yang sudah disiapkan, ya. Silakan dibuka, kerjakan. Kerjakan, ditulis di RKPD. Ya, sudah diisi? Silakan. LKPD. Kerjakan. LKPD udah ada, LKPD juga udah ada, ya. Buka-buka ini, buka internet, ya. Silakan cari referensi di internet, di HP tentang interaksi sosial. Tuh, kelompok mana yang sudah? Kelompok ini udah belum? Kelompok berapa ini? Kelompok 3, ya. Kelompok 3, kelompok 1 nah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, ya. Nah, ya.
sudah? Tiga ya. Ya. Ya, up, sudah? Sudah belum? Coba. Ya, udah beres ya? Udah beres semua? Berarti kita akan presentasi ya. Presentasi yang sudah siap nih. Yang sudah siap kelompok mana? Silakan. Kelompok. Ajukan tangan. Ajukan tangan yang siap. Oke, siap kelompok 1 ya. Kelompok 1 berarti sudah siap presentasi. Yang lain coba perhatikan nanti ada pertanyaan ya, pertanyaan yang diajukan ke kelompok 1 ya. Nah, silakan kita mulai diskusi saja ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan syarat interaksi sosial. Kontak sosial ada 2. 1. Kontak sosial langsung, contohnya berjabat tangan antara siswa dengan guru. Yang kedua, kontak tidak langsung, contohnya PC melalui alat komunikasi atau dengan HP. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi terbagi ke dalam 2 bagian. 1. Verbal, contohnya mengirim pesan atau gambar melalui alat komunikasi. Yang kedua, isyarat nonverbal atau bahasa, contohnya melambaikan tangan, terkesima, terkesan, dan ketakutan. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial. 1. Asosiatif, terbagi ke dalam 4 bagian. 1. Kerjasama, contohnya gotong royong membersihkan halaman sekolah. Yang kedua, akomodasi, contohnya menyelesaikan pertikaian menjadi penengah dalam membereskan permasalahan. Yang ketiga, asimilasi, contohnya bakso Tiongkok yang menjadi kuliner khas Indonesia. Yang keempat, akulturasi, Masjid Kudus adalah hasil campuran dan kebudayaan. Iya, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, ya, itu hasil dari kelompok 1. Silakan mau menanggapi kelompok lain. Kelompok lain mau menanggapi. Silakan.
Silakan, kelompok berapa yang mau bertanya? Mana coba yang mau bertanya kelompok berapa? Silakan, kelompok berapa yang mau bertanya? Tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 2. Jelaskan pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Oke, siap. Bagus jawabannya. Kita kasih tepuk tangan. Ya. Ada lagi kelompok yang lain yang mau bertanya? Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3, tepuk tangan. Oke, siap. Kelompok 3 silakan pertanyaannya. Ya. Sebutkan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. 1. Kontak sosial, 2. Komunikasi. Ya, kontak sosial dan komunikasi. Oke. Kasih aplaus lagi buat kelompok 1. Nah, untuk presentasi kelompok 1 silakan di ini aja, ditutup saja hasilnya. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang siap kelompok berapa untuk presentasi lagi? Ya, silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2. Silakan hasilnya dipresentasikan. Interaksi sosial. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial. Kontak sosial dibagi 2 bagian, yaitu kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsung contohnya berjabatan tangan antara siswa dengan guru. Kontak tidak langsung contohnya VC melalui alat komunikasi atau dengan HP. 2. Komunikasi. Komunikasi dibagi 2 bagian, yaitu komunikasi verbal, isyarat non-verbal. Komunikasi verbal contohnya mengirim pesan atau gambar melalui alat komunikasi. Komunikasi non-verbal contohnya melambaikan tangan, terkesima, terkesan, ketakutan. Bentuk-bentuk interaksi sosial. 1. Asosiatif. Asosiatif dibagi 4 bagian, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Contoh kerjasama yaitu gotong royong membersihkan halaman sekolah. Akomodasi contohnya yaitu menyelesaikan pertikaian, menjadi penengah dalam membereskan permasalahan. Contoh asimilasi adalah bakso Tiongkok yang menjadi kuliner khas Indonesia. Contoh akulturasi adalah Masjid Kudus adalah hasil campuran buah khayalan. Sudah, Pak. Ya, sudah. Silakan kelompok mana yang mau menanggapi? Silakan. Kelompok 4, ya. Kelompok 4 silakan ajukan pertanyaan. Berikan contoh kontak langsung dan tak langsung. Kontak langsung dan tak langsung. Mana ada nggak? Kontak langsung dan tidak langsung contohnya. Kontak langsung berjabatan tangan antara siswa dengan guru. Kontak tidak langsung VC melalui alat komunikasi atau dengan HP. Iya, PC video call ya. Video call. PC itu video call. Tahu ya? Pasti paham lah. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kelompok mana yang mau bertanya? Kelompok 1. Iya, silakan kelompok 1. Contoh simbol verbal dan non-verbal apa saja? Apa saja katanya contoh verbal dan non verbal? Contoh verbal adalah mengirim pesan atau gambar melalui alat komunikasi. Contoh non-verbal adalah melambaikan tangan, terkesima, terkesan, ketakutan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Iya, itu adalah hasil dari
aja nih untuk kelompok 2 silakan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, berarti kalian sudah memahami apa yang dikatakan dengan apa namanya pengertian interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial dan apa namanya yang terakhir itu adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Berarti silakan kalian rangkum ya, rangkum hasil pembelajaran tadi ya, dirangkum oleh kalian. Nanti Bapak minta ada salah satu kelompok ya yang bisa menyampaikan hasil rangkuman pembelajaran untuk kali ini. Yang siap, yang sudah beres, kelompok mana yang siap untuk merangkum pembelajaran? Kelompok berapa? Kelompok 1 siap? Dengan tangan. Kelompok 1 ya? Dengan tangan. Iya, sip. Silakan kelompok 1. Ya. Interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, kelompok dengan kelompok. Yang kedua, ciri-ciri interaksi sosial. 1. Pelaku, komunikasi, dimensi waktu, tujuan-tujuan tertentu. Syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial dibagi 2, yaitu kontak sosial langsung dan tidak langsung. Kedua, komunikasi dibagi 2, 1 verbal, 2 non verbal. Sudah? Sudah, Pak. Ya, berarti itu untuk rangkuman pengertian interaksi sosial dengan syarat-syarat ya. Nah, sekarang rangkuman bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya. Siapa kelompok mana yang siap? Oke, siap. Bagus, kelompok 4. Rangkuman terakhir silakan. Komunikasi, verifikasi, terus simpati, empati, sugesti, notifikasi, bentuk-bentuk asosiatif, negosiatif, kerjasama, akomodasi, asimilasi, kualitasasi, saingan, kelompok, verifikasi, pertentangan, konflik. Nah, itu adalah hasil rangkuman dari pembelajaran kita ya. Rangkuman dari pembelajaran kita. Ya. Nah, untuk kelompok 4 ya. Kelompok 3, kelompok 1. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kelompok 4. Nah, oke. Berarti untuk pembelajaran kali ini Bapak sudah mendapatkan nilai ya buat masing-masing kelompok ya, buat masing-masing kelompok. Yang kelompok yang terbaik nih, kita umumkan kelompok yang terbaik dari hasil kerja kelompok kalian. Kelompok yang terbaik yang ke-1 adalah kelompok ke-1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Dan yang kedua adalah kelompok 4. Iya, kelompok
ya. Nah, nanti ada bingkisan ya, ada bingkisan nanti dari Bapak untuk kelompok yang bagus ya, yang baik untuk melaksanakan tugas di LKPD-nya. Nah, baiklah. Nah, untuk kesimpulan sudah dijelaskan tadi oleh dua kelompok ya kesimpulannya. Nah, terus untuk pertemuan selanjutnya ya, ini ada tugas untuk kalian. Nanti kalian membentuk sebuah video interaksi sosial ya. Bapak akan ngasih tugas untuk kalian. Untuk kelompok 1 nanti silakan buat video ya. Buat video sama dengan tadi yang ditayangkan, tapi hanya video individu dengan individunya saja ya. Siap ya kelompok 1 ya? Siap? Siap. Untuk kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2. Nah, tugas untuk di rumah nanti silakan kalian buat video tentang interaksi sosial individu dengan kelompok ya. Nah, kelompok 3 dan kelompok 4 nanti silakan buat video interaksi antara kelompok dengan kelompok. Buat videonya nanti akan hasilnya kita kumpulkan minggu depan ya. Minggu depan kita akan kumpulkan. Nah, itu hasil dari pembelajaran kita pada kali ini. Nah, untuk pembelajaran interaksi sosial mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan, dan ini juga buat kalian bisa menambah ya, nambah ilmu, nambah pengetahuan, karena kita untuk pembelajaran sudah menggunakan alat canggih atau internet ya, internet meskipun di kita ini sangat minim dengan jaringan ya. Tapi alhamdulillah kalian bisa melaksanakan kegiatan belajar pada kesempatan kali ini ya. Nah, untuk itu masih ada pertanyaan atau gimana dari kelompok yang lain? Cukup? Cukup. Nah, kalau cukup untuk pembelajaran kali ini tugasnya dikumpulkan. Nah, tugasnya kumpulkan dulu. Kumpulkan dulu tugasnya. Ya, masing-masing kelompok. Untuk kelompok pertama Bapak kasih nilai 95, kelompok 2 90, kelompok 3 90, dan kelompok 4 92 ya. Itu tentang penilaian kali ini. Nah, terima kasih anak-anakku untuk pembelajaran interaksi sosial. Alhamdulillah sudah dilaksanakan ya dengan baik. Untuk itu kita tutup pembelajaran ini dengan mengucap alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, saya penasaran dengan hasilnya nih. Oh ya, baik Pak. Kalau begitu izinkan saya menyampaikan Pak ya, memberikan beberapa hasil observasi terkait pembelajaran yang sudah Bapak lakukan barusan Pak ya. Pertama, sebelumnya saya ingin apresiasi dulu kinerja Bapak sudah baik dalam melakukan pembelajaran Pak ya. Secara keseluruhan sih Bapak sudah melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik Pak. Namun Pak di sini ya, saya sudah memiliki beberapa catatan terkait area yang ingin Bapak capai tadi pada saat kita melakukan praobservasi Pak ya. Ini saya hanya menyampaikan catatan saya Pak ya. Saya sudah catat tadi. Yang pertama, sesuai dengan area yang ingin Bapak capai Pak ya. Pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak terapkan baik Pak. Saya sudah melihat diferensiasi konten, siswa diberi teks pelajaran Pak ya, dan visual juga ada slide ya, kayak video juga Pak ya. Jadi kontennya sudah bagus Pak. Kemudian berikutnya proses, saya juga sudah melihat siswa itu diberi diferensiasi proses Pak ya. Jadi pada saat pengerjaan LKPD ada diskusi kelompok Pak ya, ada tanya jawab seperti itu. Namun di sini saya belum melihat diferensiasi produk Pak ya hasilnya. Nah itu catatan saya Pak. Kemudian yang kedua, penciptaan kondisi kelas itu sudah baik Pak, sudah Bapak lakukan. Terlihat di kelas tadi siswa dapat Bapak arahkan ya sesuai strategi Bapak. Namun ada catatan sedikit Pak ya, ada juga Pak nih beberapa siswa yang tidak fokus, dia sendiri Pak ya. Kalau nggak salah ada 3 orang tuh, kebanyakan kreatif sih Pak ya. Yang terakhir Pak, ketiga, keaktifan siswa sangat baik. Itu terlihat ketika mereka berdiskusi Pak. Saya mau dalam diskusi tanya jawab Pak ya. Ternyata mereka itu berani bertanya, berani menjawab, mengungkapkan pendapatnya Pak. Itu hasil observasi yang saya temukan di kelas panas tadi Pak. Silakan respon Bapak Gina. Baik, terima kasih Pak Mudi. Dari hasil yang Bapak sampaikan, saya rasa belum puas. Saya ingin lebih baik lagi menggali tentang pembelajaran yang benar-benar berinovasi ya. Yang saya katakan Bapak masih belum puas ya. Bapak ingin meningkatkan lebih baik lagi ya. Iya harus. Ya, bagus Pak. Saya salut Pak. Bapak masih ada niatan untuk lebih baik lagi. Nih, saya ada sedikit pertanyaan pemantik Pak ya. Kira-kira tindak lanjutnya apa nih rencana Bapak yang akan Bapak lakukan agar lebih baik lagi Pak? Tadi kan Bapak udah ada niat nih ingin lebih baik lagi kan dari beberapa catatan tadi ya. Apa Pak rencana Bapak? Ya, baik Pak. Karena menurut Pak Mudi tadi masih ada beberapa siswa ya yang tidak fokus, saya nanti akan membuat briefing ya. Briefing agar siswa lebih fokus dan konsentrasi lagi Pak. Oh, bagus Pak, itunya super sekali Pak. Jadi yang tidak fokus itu jadi fokus lagi Pak ya. Jadi briefing. Semoga Bapak dapat membuat briefing yang dapat meningkatkan konsentrasi siswa Pak ya. Jadi siswa lebih menarik lagi. Ya, iya Pak. Dan berikutnya apa Pak? Ya, yang berikutnya saya akan membuat diferensiasi produk agar siswa diberi kebebasan dalam memilih karya Pak. Ya, memilih karya atau hasil tugasnya nanti sesuai minat dan bakat mereka. Oh iya, bagus Pak. Tadi kan saya melihat 2 diferensiasi ya. Jadi Bapak mau menambahkan satu lagi? Iya. Ya. Jadi siswa bisa diberi kebebasan untuk memilih hasilnya Pak ya. Tidak hanya teks, bisa jadi foto, bisa jadi video ya. Ya, super sekali Pak. Saya senang mendengarnya. Bapak bisa menemukan potensi dari dalam Bapak sendiri Pak ya. Kemudian mencari solusi atas masalah yang Bapak temukan dari beberapa catatan tadi Pak ya. Semoga Bapak berencana apapun dengan lancar dan sukses dalam meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid Pak ya. Semangat Panas. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas coachingnya ya. Coachingnya Pak Mudi, saya jadi merasa terbantu dan termotivasi. Ya, sama-sama Panas.